Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Hukum Adat ingin membahas tentang tradisi punggahan dan pudunan yang berada di lingkungan Bapang, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Dimas Cahya Aditama dengan NIM akhir 111. saya Nurkaris Mutulaila dengan NIM 0094. Saya Anissa Batun Astuti dengan 106. Saya Adibatul Hafidah dengan NIM 125. Saya Amanda Rahmasar Sapila dengan NIM 0119. Oke, masing-masing sudah memperkenalkan diri dan selanjutnya silahkan kalian untuk menyimak pembahasan tentang tradisi punggahan dan pudunan. Selamat menyaksikan. Oke teman, jadi di sini sudah sampai di rumah Pak Artinya. Namun tidak ada video pertemuan. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak RT, Bapak Turman, dan teman-teman semuanya yang saling membanggakan. Mohon izin Pak kedatangan kami di sini. Tetapi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari mahasiswa UIN Salatiga. Maksud kami datang ke rumah Pak RT sini ingin menanyakan seputar tradisi punggahan dan pudunan yang berada di lingkungan Bapang sini. Dan di sini kami ada beberapa pertanyaan untuk membedah tradisi punggahan dan pudunan yang nantinya dijawab bersama Pak RT yang mungkin Bapak RT ketahui. Dan langsung saja untuk pertanyaannya di sini, untuk asal usul punggahan dan pudunan itu bagaimana yang sudah terjadi di lingkungan Bapang sini. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Ini teman-teman dari mahasiswa UIN ya, Universitas Islam Negeri yang ada di Salatiga itu ya. Jadi kebetulan di lingkungan Bapang sini kami selaku ketua RT perkenal dulu ya, nama saya memang Turman ya, biasanya disebut Bro T, Pak T gitu. Kami bersama-sama dengan para pengurus RT, para pengurus RW itu sudah sekian tahun, sudah sekian lama dari dulu semenjak saya datang sini sudah berjalan. Jadi ada tradisi namanya punggahan sama pudunan. Jadi kalau kita bicara asal usul tentang punggahan dan pudunan itu sebenarnya itu masuknya tradisi. Ya, jadi kalau asal usul itu memang tidak dijelaskan secara jelas, itu memang itu tinggalan turun-temurun dari nenek moyang kita dulu. Para sesepuh, para pepunden, para nenek moyang kita yang sudah mewariskan ke anak cucu keturunan kita selanjutnya itu loh. Jadi ini sebuah tradisi yang memang harus dilaksanakan setiap tahun ya. Jadi kalau punggahan itu memang dilaksanakan beberapa hari itu sebelum bulan puasa. Jadi menjelang bulan puasa itu biasanya di bulan, kalau orang Jawa bilang tuh bulan Ruwah, tapi kalau di Islam itu bulan Sya'ban ya. Jadi dari tanggal 15 sampai ke akhir bulan itu kita melakukan punggahan. Terus kalau pudunan, tradisi pudunan itu sama ya, masih tinggalannya nenek moyang kita, itu dilaksanakan sudah di bulan Ramadan. Itu mulai dari hitungan ganjil dari tanggal 21 sampai tanggal 29. Tapi kebanyakan itu kalau nggak tanggal 27 itu dilaksanakan ya tanggal 29. Jadi sekali lagi asal usul ini memang berasal dari nenek moyang ya, yang dimana punggahan pudunan ini
merupakan tradisi tapi ada kaitannya dengan kegiatan Islam. Ya. Mungkin itu yang tentang asal usulnya. Tapi ya kalau kita bicara asal usul, ya kalau secara pasti itu memang tidak dijelaskan secara hierarki lah sebenarnya. Jadi intinya ini budaya tinggalan nenek moyang. Yang nenek moyang yang harus dijalankan turun temurun ke para warga berikutnya. Gimana kira-kira teman-teman mengenai asal ini, apakah bisa diterima atau mungkin belum masuk ke makna yang sebenarnya? Kira-kira Bapak tahu nggak? Maksudnya nenek moyangnya itu siapa? Oh, kalau dulu yang di sini sesepuh yang paling pertama kali melestarikan budaya Punggahan sama Pudunan itu namanya Ibu Kastamah. Itu yang pertama. Jadi sekarang tuh kalau kita mau melaksanakan acara ini selalu dikait-kaitkan atau selalu disampaikan bahwa ini tinggalannya nenek moyang kita namanya Bu Kastama. Kayak semacam apa ya, itu ritual ya, kalau budaya Jawa itu kan ritual. Tapi sebenarnya ini yang dilaksanakan itu ya tidak beda jauh dengan ibadah-ibadah yang ada di Islam, yang ada di ajaran syariat Islam. Mungkin selanjutnya kami akan tanya tentang perbedaan Punggahan dan Pudunan. Itu bagaimana? Ya baiklah. Punggahan sama Pudunan itu memang dua hal tradisi yang berbeda, meskipun saat pelaksanaannya itu hampir sama ya. Jadi perbedaan tapi ya ada persamaannya juga. Jadi kalau Punggahan ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu dilaksanakan di bulan Sya'ban atau bulan Ruwah dalam bahasa Jawa, beberapa hari menjelang akhir bulan Sya'ban sebelum masuk ke bulan Ramadan. Ya, jadi kalau Pudunan itu dilaksanakan di bulan puasa sudah menjelang selesai. Beda kalau nggak di malam 27, malam 9. Jadi perbedaannya yang mendasar, kalau Punggahan itu kan kalau bahasa Jawanya itu kata dasar kan munggah ya. Atau bahasa Indonesia itu naik. Jadi kita intinya tuh melaporkan amalan-amalan kita kepada Gusti Allah selama 1 tahun. Gitu. Itu bedanya di situ. Sementara kalau Pudunan itu kita lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah untuk lebih meningkatkan amalan-amalannya, sehingga selama kita beribadah selama 1 tahun kita benar-benar ibadahnya sempurna, gitu, sempurna. Bedanya di situ. Terus kalau dalam tradisi itu sendiri, adakah makna yang terkandung dalam Punggahan dan Pudunan tersebut? Ya ada ya, tentunya setiap tradisi yang dijalankan di suatu wilayah, lingkungan atau daerah itu pasti ada maknanya ya, walaupun sangat sederhana dalam pelaksanaannya, tapi ini makna yang terkandung ya. Jadi gini, kalau yang namanya Punggahan itu kan berasal dari kata munggah ya, atau dalam bahasa Indonesia itu naik. Jadi kita ingin melaporkan amalan-amalan kita selama setahun. Nah, makna yang terkandung di dalamnya itu sebagai ungkapan rasa sukacita atau gembira para umat muslim ya, terutama yang berada di tradisi Jawa ini, karena mau menjelang atau mau menghadapi masuknya bulan Ramadan ya. Nah, sebagai rasa sukacita, sebagai rasa kegembiraan itu diungkapkan dengan syukuran atau rasa syukur. Nah, kalau di desa-desa itu namanya selamatan. Ya, selamatan yang dilaksanakan bersama-sama, tapi pelaksanaannya di musola, karena ini yang menjalankannya adalah mayoritas umat Islam. Walaupun tidak Islam pun ya tetap diajak, karena sebagai rasa saling toleransi antar umat. Karena ini sebuah budaya itu tidak membedakan
agama, walaupun makna atau maksud dari punggahan ini memang lebih kepada dijalankan umat Islam gitu loh. Jadi sebagai rasa sukacita karena mau memasuki bulan Ramadan, jadi kita syukuran dulu, kita selamatan, warga dikumpulkan jadi satu di musola, mengadakan selamatan, makan-makan, ubur rempeynya macam-macam gitu. Jadi maknanya di situ. Kalau unggahan itu sama, kita juga syukuran lagi. Kalau budunan kita juga sama, kita melaksanakan selamatan lagi. Cuman bedanya dilaksanakan sudah di bulan suci Ramadan di akhir hari atau akhir bulan suci Ramadan. Kalau nggak tanggal 27, tanggal 29. Itu juga sebagai rasa terima kasih kita sudah bisa melaksanakan ibadah suci dengan baik, dengan sempurna, terutama ibadah suci Ramadan ya. Kita diberikan selamat, diberikan kekuatan. Sebagai rasa syukur kita selamatan sekaligus mengingatkan kepada umat Muslim karena itu dilaksanakan di akhir bulan Ramadan itu sebagai pengingat bahwa bulan Ramadan ini sudah akan berakhir. Yuk kita sempurnakan, kita tingkatkan amalan kita supaya ibadah puasa kita benar-benar sempurna gitu. Jadi di dalam ibadah puasa itu kan ada amalan-amalan lain yang dijalankan, baik di banyak sedekah, di banyak sedekah, banyak membantu orang lain. Nah, selamatan ini bagian dari sedekah ya, walaupun dari kita, oleh kita, untuk kita, tapi ini sebuah sedekah supaya kalau dalam Islam itu kan kalau menjalankan ibadah puasa itu kalau diimbangi dengan sedekah itu lebih sempurna kan, seperti itu. Hanya beda waktu saja, tapi sama ya, apa yang kita laksanakan di situ di dalam menu-menu selamatan itu sama seperti itu. Terus ini Pak, nilai-nilai yang terkandung dalam punggahan dan pudunan itu bagaimana? Ya, jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam kegiatan kita melaksanakan punggahan dan pudunan, yang paling utama ya tujuannya adalah memang ingin menambah amalan ibadah. Sedangkan punggahan dan pudunan itu kan hanya budaya ya, hanya tradisi, hanya pelaksanaannya. Tapi nilai-nilai yang terkandung maknanya itu sebenarnya ingin menambah amalan, karena di waktu kita melaksanakan di situ kan disampaikan oleh ustadz kita ya. Nanti ada ustadz, ada para sesepuh tokoh masyarakat ya, yang dituakan itu biasanya menyampaikan. Jadi diingatkan di situ, disampaikan atau diedukasi bahwa selama kita 1 tahun ini menjalankan amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tentunya masih banyak kekurangan. Nah, jadi salah satu sebagai bentuk menambah amalan kita itu ada nilai-nilainya yang dikandung di situ. Jadi kita diingatkan untuk meningkatkan ya. Jadi dengan adanya kita kumpul-kumpul diingatkan oleh para sesepuh, kita jadi ingat, oh iya selama ini kita masih banyak kekurangan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah tentunya diingatkan kembali, mungkin dengan adanya kita mau memasuki bulan Ramadan, di bulan Syaban itu kita ada namanya kan pada nyadaran kubur. Jadi namanya tuh apa, kalau di kita tuh namanya tuh nyekar ya. Jadi tilik kubur. Maksudnya tuh kita mendatangi ke kuburan itu menengok para arwah leluhur yang sudah mendahului kita. Kita di situ kita doakan. Ini tidak musyrik kok. Karena kita di situ mendoakan orang yang sudah meninggal. Ya minta diampuni dosanya, minta diterima amal ibadahnya supaya bisa dimasukkan kepada surga Allah. Nah, dengan adanya kita diingatkan untuk melaksanakan ini, kita jadi anak yang birrul walidain, mendoakan orang tua. Nah, tentunya kalau sebagai anak yang mendoakan orang tua itu kan dapat pahala, ya. Nah, dari pahala inilah kita menambah amalan kita yang selama ini mungkin kurang atau mungkin benar di selama 1 tahun kita beribadah kepada Allah. Ya, di punggahan juga sama seperti itu, di pudunan juga sama seperti itu. Ya, jadi nilai-nilainya itu. Jadi menambah amalan ibadah ya, kepada Allah Taala dengan cara jalan ini, karena di situ ada petuah-petuah atau ada
pengingat baik dari ustadz maupun dari para sesepuh kita untuk menambah amalan, intinya begitu. Nilainya itu. Semisal orang tersebut tidak melakukan bunga dan pudunan itu gimana Pak? Itu kan budaya, jadi itu tradisi. Kalau memang di suatu lingkungan itu ada yang tidak melaksanakan, itu tidak apa-apa. Jadi tidak ada istilah kualat, tidak ada istilah apa ya namanya ya, kena bebendu itu gak ada. Karena di dalam Islam itu yang paling penting kan ibadah sebenarnya, ibadah sholat 5 waktu, kemudian membayar zakat itu kan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita banyak sedekah. Yang penting ibadah-ibadah yang wajib, yang diperintahkan oleh Allah itu dijalankan. Kalau punggahan pudunan itu kan tradisi, sebenarnya tidak ada di dalam ajaran agama Islam zamannya Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Ini budaya. Kenapa ada budaya? Tujuannya adalah untuk menyatukan suatu warga di lingkungan, ya. Dengan adanya kita selamatan, kita kumpul-kumpul, makan-makan, sedekah bersama, itu kan itu sebenarnya tata cara untuk mempermudah mengumpulkan warga supaya kumpul jadi satu. Nah, setelah kumpul jadi satu, tugasnya ustadz sama sesepuh di situ memberikan wejangan, memberikan ilmu-ilmu, ada tambahan-tambahan ibadah selain ibadah wajib yang bisa kita laksanakan, yang bisa menambah amalan kita. Jadi nilai yang terkandung di situ sebenarnya. Tidak ada pantangan atau mungkin bebendu atau memolo ya cara Jawanya ya, atau mungkin kualat, atau mungkin balasan dari Allah, kamu tidak menjalankan punggahan pudunan kamu akan kualat, akan mengalami hal seperti ini. Tidak, itu bukan bukan tinggalnya Kanjeng Nabi. Ini kan budaya. Jadi budaya itu adalah sebagai sarana untuk mengumpulkan warga masyarakat agar kumpul jadi satu, di situ bersedekah bersama dan bisa diajak untuk melakukan amalan-amalan ibadah kepada Allah secara bersama-sama. Ya meniso jamaah. Biasanya ini kan dilaksanakan di musola. Mungkin orang-orang pada sibuk nggak pernah jamaah di musola. Dengan adanya dilaksanakan di musola, kumpul bersama, ini diawali dengan sholat berjamaah satu lingkungan warga. Jadi gitu. Jadi kan ini masuk. Nah, dengan adanya budaya ini itu supaya orang tuh membuka hidayah, membuka pintu hidayah ke kita. Oh iya ya, ternyata dengan ada kumpul-kumpul kita sholat jamaah bersama kok asik juga ya, pahalanya banyak. Nah, ini untuk memancing sekaligus ya, supaya kedepannya bisa berjamaah tanpa harus adanya tradisi ini. Sebenarnya tradisi itu untuk memancing, yang nantinya lama-kelamaan juga budaya ini hilang ya, karena dengan berkembangnya waktu sekarang zamannya milenial, banyak sekarang anak muda yang ngomong itu kuno, ya, lama-lama hilang. Dihilangkan pun tidak masalah, yang penting ajaran-ajaran di agama Islam yang diperintahkan oleh Allah itu harus dijalankan dan larangannya itu ditinggalkan. Itu nggak masalah, itu yang paling penting. Di situ juga nanti ada membaca Quran. Nah, biasanya orang nggak jarang ngaji, karena adanya kita dikumpulkan, ada membaca. Ya, meskipun yang membaca Quran salah satu, yang lain mendengarkan ikut mendapatkan pahala. Nah, itu juga menambah amalan kita. Nah, nilainya itu. Jadi nilainya kalau disingkat ya, kalau di kesimpulan itu ya untuk menambah amalan ibadah kita kepada Allah SWT selain menjalankan amalan-amalan yang wajib. Itu nilainya itu kalau diringkas. Selanjutnya Pak, apakah ada simbol khusus yang terkait dengan punggahan dan pudunan dalam konteks agama Islam itu sendiri? Tentunya di setiap kegiatan tradisi pasti ada simbol. Jadi cuman punggahan dan pudunan ini itu tidak jauh berbeda ya. Sama sebenarnya, cuman beda waktunya saja sih sebenarnya. Bacaan-bacaan yang diamalkan itu juga sama, kemudian ritualnya atau kegiatan juga hampir sama, simbol-simbolnya pun juga sama, hanya beda waktu ya. Simbolnya ya ketika kita, karena di tradisi ketika kita kumpul-kumpul
itu di umat muslim tetap di Jawa ya, tradisi Jawa itu kalau namanya tradisi kumpul-kumpul itu pasti kan ada makan-makan, itu pasti makan-makan. Nah, simbol yang ada di situ dalam punggahan sama pudunan itu pertama ya biasa ada ingkung, karena memang kita ada yang mempercayai kita harus memotong hewan. Nah, yang sederhananya yang ayam dibuat ingkung itu sebagai ungkapan kita apa ya, ikhlas gitu. Ikhlas, saking ikhlasnya sampai rela menyembelih hewan peliharaan kita. Nah, simbolnya pakai ingkung gitu loh. Ingkung itu dalam bentuk kerelaan atau kesukarelaan kita. Nah, di situ ada ubur rampe. Ya, ada buahnya, ada pisang, kemudian biasanya buahnya pisang sih, tapi dilengkapi dengan buah-buah yang lain. Tapi yang paling umum itu pisang. Jadi simbolnya tuh ya pertama tuh ada ingkung ayam, kemudian ada buahnya pisang, kemudian ada yang namanya membuat kue yang apem pasung, nah, itu kan gitu ya. Jadi itu sebenarnya kalau diterangkan oleh kiai, apem sama pasung tuh berasal dari kalimat Arab sebenarnya. Arab yang ada maknanya kita ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah supaya ibadah kita menambah. Cuman karena orang Jawa tuh biasanya lidahnya sulit. Ya, apem disebut apem pasung itu sebenarnya ada bahasa Arabnya ya. Jadi simbol-simbolnya itu kita kumpul-kumpul, makan-makan, sedekah bersama. Jadi ada ingkung ayam, ada buahnya pisang, kemudian ada kuenya tadi apem sama pasung. Dan karena ini juga sudah milenial ya, menu makanan zaman sekarang kalau masakan dulu kan pada enggak doyan ya. Tentunya yang masak ini ya, ada mie gorengnya, ada nasinya, ada ketan, kemudian ada ya minumannya tentu ada ya. Makanannya kayak makanan pernah ada kadang nasi keluban gitu loh. Jadi makanan apa sih yang disukai oleh orang-orang zaman sekarang, yaitu dimasak. Tapi simbol utama kayak ingkung, buah pisang, apem pasung itu tidak bisa ditinggalkan. Itu budaya sebenarnya. Yang sebenarnya ditinggalkan nggak apa-apa, tapi karena budaya itu dilestarikan, tidak pernah ditinggalkan menu yang tadi itu. Itu sih sebenarnya simbolnya. Tata cara punggahan dan pudunan. Oh, tata cara? Iya. Ya, tata caranya kan ada tata cara ya, jadi tentunya ada urut-urutannya ya. Jadi karena antara agama kemudian ini antara para pengurus musola atau tamir musola yang dalam hal ini menangani bidang keagamaan, kemudian RT yang menangani warga, itu ada kolaborasi ya. Karena bagaimanapun yang namanya punggahan dan pudunan, walaupun ini tradisi, tapi ada kaitannya dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Karena di situ juga ada bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, ada bacaan surat pendek yang kalau dilaksanakan di budaya Jawa itu namanya tahlilan. Ada bacaan Yasin. Jadi tergantung situasinya. Ya, jadi ada amal-amal sholat berjamaah. Jadi walaupun ini budaya, tapi ada kaitannya dengan kegiatan Islam gitu loh sebenarnya. Ya, kalau sekali lagi Urutannya sholat dulu. ya, jadi kita pertama kolaborasi ya, betulnya ada komunikasi antara takmir dengan pengurus RT. Kemudian kita menginformasikan kepada warga bahwa besok akan dilaksanakan acara pudunan, termasuk acara punggahan ya. Kemudian nanti warga kan guyub rukun itu saling memberikan sedekah. Ada yang membawa pisang, ada yang membawa ketan, ada yang membuat apem sama pasung, ada yang membuat ingkung, ada yang membuat ini. Tentunya semua pakai urunan, pakai tarian warga yang dimasak bersama-sama untuk dinikmati bersama-sama. Nah, ini ada kaitannya dengan guyub rukun. Nah, setelah semua sudah oke, kita dikumpulkan di musola bersama-sama, kita diawali sholat berjamaah, kemudian kita membaca tahlil yang mendoakan kepada arwah leluhur kita, saudara-saudara kita, keluarga kita sudah meninggal. Kita doakan supaya dosa-dosanya diampuni dan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah itu nanti ada ceramah dari Pak Ustadz ya tentang Islam lah. Ceramahnya yang namanya Ustadz, ceramah tentang peningkatan ibadah kita.
Dan nanti kalau ada yang sesepuh-sepuh juga diberi kesempatan untuk memberikan wejangan terkait dengan budaya ini, budaya tradisi Punggahan dan Pudunan. Nah setelah itu kita baru makan bersama. Nah diharapkan dengan adanya kita mengadakan acara-acara budaya Punggahan dan Pudunan, tentunya dengan tata cara ini bisa menciptakan rasa sukacita kepada warga. Ya kembali lagi, setelah kita bahagia, yuk ibadahnya, yuk main seneng, semangat, kemudian kita menjalankan bulan puasa karena diniati dengan niat suka atau cita gembira, kan jadi tambah kuat. Karena kita melaksanakan ibadahnya itu tidak merasa terpaksa. Nah, banyak sih memang seperti ini. Ya, jadi tata cara seperti itu. Itu pelaksanaannya waktu sholat apa? Setelah jadi menjelang sholat Isya. Jadi setelah maghrib itu biasanya masaknya kan sore hari ya. Ya setelah asar tuh masakan sudah matang. Kita sholat maghrib dulu, setelah maghrib nanti menu-menunya dibawa ke musola, dikumpulin. Setelah terkumpul, semua warga udah kumpul, kita bersama-sama menjalankan sholat berjamaah, sholat Isya. Baru selesai kita masuk ke pelaksanaan budaya ini atau tradisi ini. Dan di dalam pelaksanaan juga tadi ya saya sampaikan ya, ada ceramah-ceramah dari Pak Ustadz yang intinya tentang pelaksanaan Islam itu sendiri, yang tentang amal-amal ibadah yang wajib. Jadi sekali lagi budaya ini, tata cara budaya Punggahan sama Pudunan ini sebenarnya ingin mengumpulkan warga supaya kumpul jadi satu, biar ustadznya itu memberikan wejangan itu tidak datang satu rumah ke rumah, tapi sekali bicara didengarkan seluruh warga. Nah tujuannya orang tua atau sesepuh memberikan wejangan itu ya supaya budaya ini tetap dilestarikan, tidak dilupakan. Karena selama kita tuh di situ tidak ada hal-hal yang musyrik, tidak meminta kepada setan, kepada makhluk halus ya, kita tetap memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah juga kepada Allah, memohon kepada Allah. Itu perbuatan baik kok. Kalau kita memohon kepada Allah, mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal, terutama orang-orang tua kita, nenek moyang kita yang sudah meninggal, memohon kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni. Itu kan sebuah doa sebenarnya. Jadi tata caranya seperti itu, dilaksanakan di musola, ya, tidak di rumah. Tapi ada juga setelah selesai pelaksanaan di musola itu ada beberapa warga yang masih ngugemi ilmu-ilmu atau tinggalan kuno, itu yang menambah, karena ingin lebih marem, menambah sedekahnya ditambah, diadakan selamatan di rumah sendiri, mengundang warga, ingin mendoakan arwah leluhur khususan keluarganya dia. Kalau di musola itu kan seluruh arwah leluhur seluruh warga yang ada di sekitar kita itu kan didoakan bersama. Kita beri catatan, oh leluhurku ini dijamak oleh ustadznya gitu loh. Ada yang setelah selesai nanti di rumah mengadakan sendiri itu ada, dengan mengundang warga. Dan senang lah kumpul-kumpul makan-makan sedekah kan. Jadi sedekah memberikan makan kepada warga, dia juga memohon didoakan arwah leluhurnya, khususnya keluarga dia sendiri biasanya yang didoakan. Itu sih tata caranya. Baik Pak, selanjutnya apakah dari tata cara atau pelaksanaan Punggahan dan Pudunan tersebut ada perubahan dari zaman ke zaman atau dari zaman dahulu sampai sekarang ini? Ya, untuk acara atau kegiatan atau tata cara tradisi Punggahan dan Pudunan ya, dengan berkembangnya waktu, berkembangnya kemajuan zaman, dan sekarang juga sudah apalagi sekarang udah namanya dunia digitalisasi ya, kaum milenial itu tentunya ada perubahan. Cuman perubahan di sini ada beberapa hal ya. Yang dimaksud berubah itu bukan merubah tradisi. Jadi tradisi atau budaya Punggahan sama Pudunan ini masih tetap berjalan. Artinya tetap dilaksanakan karena ini dilestarikan, tetap ada. Hanya tata caranya saja yang dirubah. Ini betul-betul mengalami perubahan yang menurut saya itu signifikan. Karena apa? Di situ dilihat dari mudorotnya dan sama manfaatnya. Kalau zaman dulu itu kan masih banyak orang-orang yang kurang makanan sehat ya.
Yang namanya selamatan sedekah itu kalau kumpul-kumpulan biasanya makanannya enak-enak. Itu kalau dikumpulkan pasti bahagia. Donggowo membawa makanan masing-masing. Jadi setiap keluarga itu membawa makanan satu wakul. Dikumpulin di situ dimakan bersama. Bayangkan ya, setiap rumah membawa wakul ube rampai komplit. Wah, ada ayamnya, ada nasinya, ada lauk pauk, ada sayur mayur komplit, termasuk membawa buah. Padahal yang makan kan hanya satu keluarga, itu satu ceting satu wakul. Kan sering tidak habis. Sering apa ya? Mudarat namanya ya. Jadi eman-eman itu loh. Jadi banyak sekali makanan-makanan yang tersisa akhirnya terbuang ya. Kalau dulu mungkin karena masih kurang makmur, nggak apa-apa kalau nggak habis dibawa pulang buat makan lagi itu satu keluarga di rumah. Cuma di situ kalau yang zaman dulu kalau membawa makanan kan memang tidak hidup sendiri ya. Jadi disaling tukar menukar, saling mencicipi masakan tetangganya, masakan orang lain, tukar menukar. Nanti kalau sudah selesai zaman dulu loh, itu sisanya dibawa pulang lagi untuk dilanjutkan makan bersama keluarga. Kalau sekarang kan sudah makmur, ya sudah makmur. Kalau makanan sudah ditumplak di situ, sudah nggak mau makan lagi kalau zaman sekarang. Nah karena itu banyak mudaratnya sehingga budaya ini mengalami perubahan dalam hal tata cara menu ya. Kalau dulu menunya jor-joran lah sebenarnya. Kalau sekarang enggak. Sekarang tuh ada sifatnya tuh iuran dana dimasak dana ini dimasak secukupnya untuk dimakan bersama. Nah sisa-sisa dana dari iuran warga ini lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan musola. Misalnya, oh ini musolanya kurang kipas angin, beli kipas angin. Oh musolanya ini kurang kotak amal, perlu diganti. Oh ini perlu sajadah, tambah sajadah. Jadi dengan adanya kita merubah karena kita melihat mudarat selama ini, kita lebih mengedepankan manfaat yang berguna itu loh. Jadi setelah kita evaluasi dengan pengurus-pengurus, tentunya saya juga merupakan pengurus. Dari perubahan zaman, dari pengurus yang tua-tua berubah menjadi pengurus yang muda-muda itu dievaluasi. Kok selama ini sering buang-buang makanan ya? Kok sementara kita juga butuh dana untuk pembangunan baik itu musola atau maupun pembangunan mental kayak ngajari ilmu dan sebagainya, beli-beli buku dan sebagainya. Nah dari situlah kita mengalami perubahan. Kita rubah, sepakat kita rubah, tentunya dengan musyawarah bersama ya. Antara tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus RT itu kumpul bersama musyawarah sepakat untuk melakukan perubahan. Jadi menu yang dihidangkan itu cukup secukupnya saja. Terus sisa-sisa uang itu bisa dimasukkan ke kas musola untuk pembangunan. Pembangunan tidak pembangunan musola, ya pembangunan musola, pembangunan mental dan lain sebagainya. Maksud pembangunan mental itu ya supaya teman-teman itu apalagi zaman sekarang itu kan pada asik main game, main HP. Jadi dibelikan buku-buku yang terkait ilmiah, buku ilmiah terkait ajaran Islam biar mengurangi orang main HP supaya membaca-baca buku-buku penting tentang ajaran-ajaran Islam. Bisa dibuat untuk membelikan sajadah, membelikan apalagi itu perlahan-lahan musola yang belum ada. Nah dari situlah kita sepakat diadakan perubahan. Yang dulunya kita masing-masing keluarga membawa menu makanan, sekarang hanya iuran uang. Ditentukan uangnya sekian per orang, ya. Tapi bagi orang-orang yang punya kelebihan ekonomi yang dianggap mampu itu memberikan lebih. Nah dari sinilah kita bisa terkumpul uang banyak. Sebagian kita belanja untuk dimasak makan bersama. Tentunya tidak merubah tadi simbol tadi ya. Yang penting pokoknya ingkung apa yang jadi syarat formalnya itu tetap disediakan. Menunya makan secukupnya supaya tidak membuang-buang. Nah, sebagian uangnya itu dimanfaatkan untuk kepentingan kemajuan musola sama kemajuan lingkungan masyarakat. Disinilah letak perubahan. Ya, tentunya ada perubahan itu ada. Berarti nanti yang masak cuma beberapa orang? Ya, jadi beberapa orang di sini kan dibentuk ibu-ibu dawis ya dasawisma. Jadi nanti dasawisma satu mungkin membawa buah, dasawisma dua yang menyiapkan minumannya, terus nanti dasawisma ketiga mungkin yang khusus memasak ingkung kan gitu ya. Nanti yang dasawisma 4 yang memasak sayur mayur sama lauk pauk lain yang sebagai pelengkap ubo rampe.
Nanti ada dasar wisma satu lagi yang walau kecil tapi yang membuat tumpeng ini. Memang budaya Jawa itu kan kalau selamatan tidak lepas dari tumpeng. Itu sih. Baik teman, sesi wawancara sudah cukup, mari kita tutup. Baik, terima kasih Pak Turman selaku Ketua RT 1 Bapang sini yang sudah berkenan meluangkan waktunya dan menyampaikan terkait unggahan dan pudunan yang sudah dilaksanakan di lingkungan Bapang sini. Ya, sama-sama. Kami bersama teman-teman sudah rasa cukup dan mohon izin pamit pulang, ingin melanjutkan tugas berikutnya. Yakin udah cukup? Yakin Pak? Ya, nggak ada yang lainnya ya? Sudah Udah cukup ya? sudah cukup Ya, Pak. nggak ada lain yang bicarakan lagi? Sudah. Oke, ya, oke. Namun sebelumnya kami teman-teman mohon izin pamit. Mari kita bersama-sama menutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Pak, sebelumnya kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas waktu Bapak dan penyampaian Bapak Ya. terkait unggahan dan pudunan tadi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik teman-teman, itu tadi video pembahasan dari kelompok kami terkait dengan tradisi punggahan dan pudunan yang berada di lingkungan Bapang. Sebelumnya, jika teman-teman yang sudah menyaksikan ada kritik dan saran bisa langsung disampaikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.